dan tanah airku akan tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk tetap berdiri. Selanjutnya menyanyikan lagu Mars Koperasi. Hadirin dimohon untuk tetap berdiri. Selanjutnya pembacaan doa untuk waktu dan tempat kami persilakan. Om Swastiastu, Om Abhignam Astu Namaste. Om Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada hari ini, Minggu 9 Februari 2025, kami keluarga besar Koperasi Konsumen Negara Agung Sedana berkumpul dan menundukkan kepala memanjatkan doa kehadirat-Mu. Om Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Tahu, tunjukkanlah kami jalan yang terang agar kami dapat berlaku yang baik dan benar. Om Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, karuniailah kami kesegaran jiwa dan raga, sehingga kami dapat melakukan tugas kami dengan baik. Om Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Pemurah, bimbinglah pemimpin-pemimpin kami dalam mengemban tugasnya masing-masing untuk kemajuan, kedamaian, dan kesejahteraan
dipersilakan duduk kembali. Oke, saat yang hormati Bapak Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau yang mewakili, yang hormati dari Dekopinda Kabupaten Buleleng atau yang mewakili. Kebetulan berbekal Desa Pukulan karena ada kesibukan tidak bisa membuka acara pada hari ini. Yang hormati Bapak Kepala Dusun Banjar Jero Gusti Sareng, Bapak Lian Banjar Adat Jero Gusti, serta pengurus koperasi yang berbahagia, sama anggota Koperasi Negara Agung Sedana yang cintai, pula SPT Sari Pemuda yang sudah berkenan hadir dalam partisipasi mengikuti RAT yang ke-9 dari Koperasi Negara Agung Sedana. Terima kasih kepada Bapak Pecalang Banjar Jero Gusti Desa Pukulan yang sudah membantu pelajaran dari RAT hari ini. Niki, terutama izin memohon kepada adik-adik SMP Sari Pemuda, sudah pasti estafet akan terus berlanjut, akan menjadi pembelajaran bahwasanya apa nanti yang kita wariskan ke depan ini adalah bentuk dari kekayaan yang merupakan kekayaan yang abadi. Ini tentu merupakan ini ditumbuh kembangkan agar kelak para muda-mudi STT Sari Pemuda dan paling mererah permodalan, mererah nyelang jinah kemomai cukup mempercayakan di STT di Koperasi Negara Agung Sedana. Adapun bentuk dari kerjasama Banjar Adat dan STT Sari Pemuda serta Koperasi Negara Agung sudah pasti banyak bentuk dari support kita keberadaannya di Banjar Adat Jero Gusti Puniki. Sudah tentu kita harus ikut bersumbangsi dalam penyelenggaraan dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya kegiatan STT Sari Pemuda. Waktu niki kita sudah membackup acara hari ulang tahun STT Sari Pemuda yang ke-40 berapa ya? Yang baru tahun ini bersamaan dengan ulang tahun STT Sari Pemuda, bersama dengan ulang tahun Koperasi Negara Agung, dan banyak sumbangsi dari koperasi, baik itu ke perayangan agung, perayangan kita yang kita punya, itu tentunya menjadi berkah buat kita. Bahwasanya berkoperasi boleh, mempunyai juga boleh, sedangkan meyaknya untuk ke skala juga boleh. Itu jadi manfaat atasnya giring sarang-sarang doyan mangde benjang pungkur Koperasi Negara Agung Sedana ini milik dari koperasi, milik dari Banjar Adat Jero Gusti serta Desa Bungkulak. Itu harapan dan tujuan kami untuk selanjutnya. Karena itu yang ngaturkan sambutan pada saat ini Pedwetan titiang puniki untuk kekirangan titiang unsur dan sembilan yang silat untuk para mesadi Om Sadi Om Tengah terutama ini Om Swastiastu. Yang saya hormati Kepala Dinas Koperasi UKM Kabupaten Buleleng yang telah hadir pada hari ini, yang saya hormati Ketua Kopinda Kabupaten Buleleng Ibu yang telah hadir pada hari ini, yang saya hormati Ketua dan pengurus beserta staf Koperasi Konsumen Negara Agung Sedana yang saya banggakan, beserta anggota RAT Koperasi Banjar Dinas Adat Jero Gusti. Pertama-tama yang permaklumkan bahwasanya
Pak Perbekal Desa Bukulang tidak bersedia hadir pada hari ini karena beliaunya ke Denpasar, kemungkinan membawa tugas-tugas dari desa untuk dibawa ke Denpasar. Itu permakluman dari Bapak Kepala Desa. Dan untuk itu yang menghadiri Riki mewakili beliau sebagai yang namanya kedinasan. Pertama-tama puji syukur yang hadapkan kepada Ide Sang Yang Widi Wasil, Ide Sang Yang Widi, berkat rahmat beliau kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat untuk menjalankan yang namanya rapat anggota tahunan Koperasi Negara Agung Sedana yang ada di Banjar Dinas Adat Jeru Gusti. Mungkin yang hanya sedikit memberikan kata sambutan hari ini karena apa? Bahwasanya koperasi sudah berlangsung lama dan itu sudah memberikan andil kepada kami sebagai anggota Koperasi Banjar Dinas dan Banjar Adat Jeru Gusti. Untuk itu dia mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan atas partisipasi para anggota bisa mengembangkan daripada koperasi ini dan untuk menunjukkan dedikasi kita bahwasanya Koperasi Banjar Adat Jeru Gusti bisa eksis ke depan untuk membawa kesejahteraan terutama untuk para anggota dan pada warga yang lain untuk membutuhkannya. Itu yang utama sekali bagi dia sendiri, bahwasanya berkat berkooperasi bisa meningkatkan kesejahteraan terutama para anggota dan keseluruhan. Dan untuk itu dia mohon kepada pengurus dan staf ingin yang sebagai anggota Riki dan sebagai kados Riki supaya bisa memperjuangkan dan sekaligus mempertahankan daripada image daripada koperasi itu sendiri, karena bisa berkoperasi atas dasar satu beranggota yang baik, satu menjalankan yang namanya hak dan kewajiban itu sendiri. Itu yang berikan kepada sedikit sambutan Riki pada hari ini. Mudah-mudahan ada dasar rapat anggota puniki, terutama para anggota bisa menginspirasikan yang namanya kritik, saran untuk membangun koperasi yang kita cintai Riki. Hanya itu pesan Tiang, sekaligus titip pesan kepada, mohon maaf kalau Tiang berkata-kata lebih, terutama daripada Dinas Koperasi dan Kopinda Kabupaten Buleleng bisa membimbing kami dalam berkoperasi di Desa Bukulang Riki. Untuk itu Tiang banyak terima kasih. Tiang ucapkan Om Santi Santi Santi, Om Suksenu. Bapak Ketua Koperasi yang saya hormati, Bapak dari Dinas Koperasi yang saya hormati, Ibu saking Dekopinda Buleleng yang saya hormati, jajaran pengurus Koperasi Negara Agung yang dia banggakan, Kepala Dinas Banjar Dinas Jeru Gusti yang dia hormati, para hadirin serta rapat anggota tahunan Koperasi Negara Agung Sedana sekalian yang berbahagia. Yang sebagai Klian Banjar Adat Jeru Gusti tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena berkat adanya koperasi ini sangat menunjang keberlangsungan apa yang menjadi harapan dari Banjar Adat Jeru Gusti, baik itu dalam sisi perayangan, awongan dan juga kalmahan. Ini keberadaan koperasi ini sudah sangat banyak membantu ya, baik di sini di Banjar mendukung kegiatan muda-mudi dan kerama pada umumnya, kemudian juga di Pura. Seperti kita ketahui Banjar Adat ini punya among-amongan di perayangan, 4 perayangan, dan peran serta koperasi ini sangat besar dalam menunjang segala sesuatu kegiatan yang ada di masing-masing perayangan tersebut. Kemudian di Pawongan juga di saat ada acara terutama di lingkungan masyarakat Banjar Adat Jeru Gusti, berkat adanya koperasi ini sangat membantu meringankan beban-beban yang
biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat adat. Terima kasih pula yang sampaikan atas kerja keras ini dari pengurus, jajaran pengurus dan juga pengelola terutama, karena tanpa kepengurusan, tanpa pengelolaan yang jujur terutama jujur dan kerja keras itu rasanya sulit untuk bisa bertahan sampai 9 tahun sampai saat ini. Jika pengelolanya korup dan sebagainya itu pasti itu 1-2 tahun udah ambruk operasi kita. Jadi saya terima kasih sekali kepada jajaran pengurus dan juga pengelola terutama. Tidak lupa juga kepada anggota semua yang terutama yang aktif. Jadi karena keuntungan itu tentu didapat dari aktivitas, baik itu sifat pinjam dan transaksi di pertokoan kita. Seperti kita ketahui, dalam rat ini yang baca-baca sebentar gitu, tiap pribadi sebagai anggota mendapatkan S1 sekitar 850.000 nih. 850.000 niki yang perbandingkan dengan tapi investasi misalkan ya kan anggap ini investasi juga ya. Investasi jika kita bandingkan dengan deposito, nilai bunga deposito per tahun itu rata-rata cuma 4%. Sedangkan aset yang di sini baik berupa simpanan wajib, pokok khusus dan lain-lain yang berupa aset yang itu nggak sampai 8 juta atau sekitar 8 juta lah. Jadi kalau dipresentasikan itu hampir 11% dari aset yang miliki di sini. Jadi coba bayangkan jika kita taruh uang di deposito itu cuma 4% rata-rata. Sedangkan di sini 11% ya. Itu sama. Ya cukup baik. Dan harapan dia dari berikutnya dari terhadap koperasi ini agar ke depan semakin maju, semakin bermanfaat untuk terutama warga Banjar Adat Juru Gusti. Kemudian mudah-mudahan juga ke depannya bisa memberi koperasi ini bisa memberikan suri toladan, memberikan tuntunan ke depan agar mudah-mudahan ini juga kedepannya bisa dilibatkan di sini sehingga apa yang menjadi cita-cita kita bersama Banjar Adat sebagai orang tua juga bisa terwujud. Baik, maaf mungkin agak panjang yang bercerita di sini. Akhir kata mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Yang akhiri dengan Om Santi Om Santi Om. Tangan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Buleleng yang hari ini diwakili oleh Pak Hadi. Yang tiang hormati Bapak Perbekel Desa Bungkulan yang hari ini diwakili oleh Bapak nih. Yang tiang hormati Bapak Kedian Adat Banjar Dinas Juru Gusti. Yang terhormat jajaran pengurus Koperasi Konsumen Negara Agung Sedana. Yang tiang hormati jajaran pengawas Koperasi Konsumen Negara Agung Sedana. Dan yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu anggota yang berbahagia yang hadir pada hari ini. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Ida Sang Hyang Widi Wase, karena berkat rahmat beliau kita bisa berkumpul hari ini di tempat ini dalam suasana kekeluargaan, cerah dan tidak hujan yang biasanya pagi-pagi sudah hujan. Syukur hari ini cerah. Mohon maaf juga tadi yang agak terlambat sedikit.
Oke. Sebagai perkenalan di awal, karena ini pertama kalinya Tiang menghadiri RAT di sini. Nama Tiang Bu Arini dari Dekopinda, dari bidang permodalan dan jasa keuangan. Mohon permaklumannya bahwasannya Bapak Ketua Dekopinda tidak bisa hadir karena beliau juga menghadiri RAT di TJ Kule. Kebetulan lebih dekat di TJ Kule dengan tempat tinggalnya, jadi beliau hadir di sana. Sehari-hari selain di Dekopinda, yang juga sebagai pengurus, ketua pengurus di Koperasi Luwih yang beralamat di Banyuning, tinggal juga di Banyuning. Mungkin perlu diketahui Bapak Ibu, Dekopinda itu sendiri adalah wadah yang dibangun atau dibentuk oleh gerakan koperasi yang ada di Kabupaten Buleleng. Kalau di kabupaten itu Dekopinda, di provinsi Dekopinwil, dan di pusat itu di Jakarta namanya Dekopin. Jadi semuanya dibentuk oleh gerakan koperasi sendiri. Untuk saat ini akhir tahun 2024, jumlah koperasi yang ada di Kabupaten Buleleng itu sebanyak 413 koperasi ya Bapak Ibu. Dari ujung barat sampai ujung timur, dari utara ke selatan, 413 koperasi. Namun yang aktif bisa dibilang ada beberapa koperasi yang memang sudah tidak beroperasional, ibaratnya mati segan, hidup tak mau. Jadi salah satunya Koperasi Konsumen Negara Agung Sedana yang masih sangat aktif. Hari ini RAT koperasi yang ke-9, dan di tanggal 9 juga angka yang paling sempurna, angka tertinggi ya Bapak Ibu. Jadi untuk tahun 2024 koperasi badan hukum yang keluar dari Kemenhukam itu hanya 2 badan hukum koperasi. Yang sebelumnya mungkin sangat mudah membentuk koperasi ya Bapak Ibu, dengan modal 15 juta, anggota formal atau anggota inti itu 20 orang sudah bisa terbentuk koperasi. Namun untuk saat ini pembentukan koperasi lebih sulit dibandingkan dengan sebelumnya. Yang sekarang modal sendiri untuk koperasi yang di bawah binaan dinas kabupaten itu sebesar 500 juta. Itu untuk perlu diketahui. Kalau di provinsi atau NIPO itu sebesar 1 miliar untuk modal sendirinya. Untuk anggota mengikuti Undang-Undang Cipta Kerja itu sebanyak 9 orang masih bisa terbentuk koperasi. Jadi untuk tahun 2024 itu hanya 2 badan hukum koperasi yang keluar. Jadi koperasi yang sudah eksis, yang sudah berbadan hukum, sudah legal, sudah jalan seperti ini, mohon untuk lebih ditingkatkan lagi. Ini sudah sangat bagus. Semoga semakin kedepannya semakin berkembang, semakin sukses, karena mengingat sulitnya untuk sekarang mendapatkan badan hukum koperasi. Begitu pula mau mengembalikan badan hukum jauh lebih sulit lagi. Ada koperasi yang sudah tidak beroperasional, mau mengembalikan badan hukum persyaratannya luar biasa juga. Harus mengadakan RAT, harus pertanggungjawaban. Jadi yang sudah berjalan bagus dan sangat bagus ini, semoga kedepannya semakin semangat untuk berkoperasi, bangga berkoperasi gitu Bapak Ibu. Jadi hanya di lembaga keuangan koperasi yang bisa Bapak Ibu sebagai pemilik dan pengguna jasa, misalnya minjem nih di koperasi, keuntungan koperasi itu balik lagi ke Bapak Ibu. Meskipun minjem atau ikut jadi anggota, otomatis keuntungan atau SHU yang diperoleh itu akan dikembalikan lagi ke Bapak Ibu sebagai anggota. Kalau di lembaga keuangan lainnya, mungkin dari kita minjem, bayar sesuai jadwal angsuran, setelah itu hanya ucapan terima kasih. Seperti di perbankan mungkin yang tidak bandingkan dengan yang lainnya, tapi itulah keuntungannya berkoperasi ya Bapak Ibu. Jadi yang hari ini RAT yang ke-9 dari laporan yang sudah disajikan sangat luar biasa untuk Koperasi Negara Agung Sedana.
jumlah anggota 104 di tahun 2024, yang asetnya 727 jutaan, dengan modal sendirinya 371 juta. Itu sebesar 51% dibandingkan dengan aset. Itu sudah melampaui atau di atas dari yang sesuai undang-undang. Kalau di peraturannya itu sebesar 40%, tapi di sini sudah bisa 51%. Sudah melampaui, itu luar biasa nih Bapak Ibu. Anggota perlu kami kasih aplaus dulu ya. Dan dari modal sendiri itu dan asetnya bisa mencetak SHU sebesar 78%, atau kalau dibandingkan dengan modal sendiri itu sebanyak 21% ya Bapak Ibu. Seperti tadi diungkapkan juga, mungkin kalau bunga deposito atau bunga tabungan tempat lain itu hanya sebesar maksimal sekarang 9%, atau ada yang masih 10%, tapi ini 21%. Jadi modal yang Bapak Ibu setor sebagai anggota itu dapat jasanya atau dapat SHU-nya sebesar 21%. Itu sangat luar biasa dari perkembangan koperasi Niki. Apa yang menjadi dasar atau yang membuat hal itu tercapai itu tidak lain adalah kerjasama antar anggota, pengurus dan pengawas. Jadi koperasi Niki bukan hanya milik pengurus, bukan hanya milik pengawas, tapi juga milik Bapak Ibu sebagai anggota di koperasi Niki. Jadi kewajiban anggota bantu untuk mengembangkan dan untuk mencapai kesuksesan koperasi Niki. Dengan cara bagaimana? Kalau misalnya anggota minjem, istilahnya ingat milih, ingat nguliang, kadang ya. Kalau nyimpen, ingat ngejang, ingat nyemak. Ya jangan ditaruh-taruh aja juga. Kalau misal kebutuhan boleh diambil, silakan diambil. Kalau misal berupa tabungan, kadang ya Bapak Ibu. Mungkin sedikit aja catatan yang di sini dari laporan keuangan. Secara overallnya sudah sangat bagus. Hanya di RAPBK-nya, mungkin dasar dari perhitungan RAPBK itu adalah pencapaian di tahun ini. Jadi bukan RAPBK tahun sebelumnya. Jadi di sini pencapaian SHU-nya 78, di RAPBK nanti dicapai atau diestimasi di 54 juta. Takutnya kan kok jadi malah menurun seperti ini kan, paling tidak bertahan dengan hasil di tahun sebelumnya. Untuk dasar perhitungan RAPBK-nya bisa pakai laporan di bulan Oktober atau bulan September nih, nanti estimasi sampai di Desember itu pencapaiannya berapa, baru dibuat RAPBK-nya. Mungkin itu aja sedikit yang menjadi catatan. Masih semangat Bapak Ibu? Kok kayaknya ada yang ngantuk gitu. Semangat nih, biar semangat. Oke, tepuk tangan dulu. Dan ada lirik lagu dari Tiang, semoga membuat Bapak Ibu semakin bersemangat berkoperasi. Nanti kita nyanyi sama-sama sedikit saja kok. Liriknya yang pertama itu aku cinta koperasi, Kau cinta koperasi, kita cinta koperasi, aku di kau, kita cinta koperasi. Siap Bapak Ibu? Siap. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3 sambil tersenyum. Aku cinta koperasi, di kau cinta koperasi, kita cinta koperasi, aku di kau, kita cinta koperasi. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Yang tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi. Untuk waktu dan tempat kami persilakan.
Baik, terima kasih yang sampaikan kepada pemandu acara yang telah memberikan waktu kepada dia, Wakil Saking Dinas Perdagangan, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buleleng, yang mana pada acara rapat anggota tahunan Koperasi Konsumen Negara Agung Sedana yang ingin menyampaikan beberapa hal yang kaitannya dengan penyajian laporan keuangan serta hal-hal yang kaitannya dengan motivasi kepada Bapak Ibu semua, mangde Koperasi Konsumen Negara Agung Sedana ke depan bisa semakin berkembang dan semakin bisa memberikan kemanfaatan kepada ide dan saran kami, yang ini adalah salah satu bentuk tujuan dari upaya untuk mensejahterakan ide dan saran kami selaku anggota koperasi. Namun sebelum Tiang matur ini ya, izinkan Tiang menyampaikan sambutan ini sambil berdiri Pak ya. Kalau duduk nanti takutnya kayak rekan saya di samping ini udah kayak musik yang bawa pianonya bermenar ya. Baik, yang kami hormati pengurus Dikopina Kabupaten Buleleng yang pada pagi menjelang siang yang berbagai ini diwakili oleh Ibu Arini, yang tadi dia menyampaikan bahwasanya hari ini cerah ya, tapi tadi saya nggak cerah ya, karena di Laupina hujan ya. Tapi di sini cerah, mudah-mudahan sampai dengan berakhirnya acara ini cerah ya. Secerah Ibu Bapak Sareng Sami ini untuk hadir di rat ini dan mendapatkan apa yang menjadi hak Bapak Ibu semua. Ya, tadi sampaikan oleh Bapak Klian Adat Banjar Dinas Jero Gusti, ya, ragane pulih 780 Pak. 850-an, ya. Coba bayangkan di yang lain kira-kira ada nggak lembaga keuangan seperti ini? Ya. Nah, ini perlu disadari oleh dari Sareng Sami, kita ambil hikmahnya dari apa yang sudah kita dapatkan dan kita rasakan. Ya, sebelum lanjut izinkan kami menyampaikan rasa hormat kami kepada Bapak Kepala Desa Bungkulan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Klian Banjar Dinas ya, Jero Gusti, yang kami hormati juga Bapak Klian Adat Banjar Dinas Jero Gusti, para pengurus dan pengawas Koperasi Konsumen Negara Agung Sedana yang sudah menyampaikan kata pengantarnya tadi ya, dan pemandu acara ya, syukur pemandu acaranya cewek ya, kalau cowok saya jadi panas nantinya ya, lebih baik cewek, jadi semuanya menjadi tertarik ya, tertarik walaupun tadi memandu acaranya suaranya lancar lempeng aja, harusnya mendayu-dayu gitu ya, sehingga mau ya ketertarikan bagi siapapun ya, nanti kita belajar ya, kita belajar. Terus ide dan sarang sinamian ya, para penglingsir tiang saya tergabung dari Koperasi Konsumen Negara Agung Sedana, serta ide dan sarang sinamian anggota Koperasi Konsumen Negara Agung Sedana yang berbahagia dan yang sangat yang banggakan. Sedurung nanti izinkan tiang mengaturkan puji pangasungkahi. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam namo buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebagai ican yang beragama, tidak intinya kita panjatkan puja dan puji kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasi, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asungkur warugerahnya kita pada hari ini masih diberikan satu bentuk kenikmatan berupa nikmat sehat dan nikmat kesempatan, sehingga dengan sehat ini kita menyempatkan diri hadir di tempat ini guna bersama-sama melaksanakan satu bentuk kewajiban bagi setiap badan usaha koperasi, yaitu menyelenggarakan rapat anggota tahunan. Kali ini adalah rapat anggota tahunan untuk tahun buku 2024 ya. Dan mari kita berikan applause ya untuk Koperasi Konsumen Negara Agung Sedana. Tepuk tangan. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, izinkan kami menyampaikan satu permakluman bahwasanya Bapak Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buleleng pada kesempatan Mangkiter Mersidang Rahuji, karena banyaknya kegiatan yang sama dan kegiatan yang lainnya yang tidak bisa diwakilkan. Oleh karena itu ya, karena memang juga keberadaan SDM di Dinas Koperasi juga berangsur-angsur ya surut ya, berangsur-angsur surut, akhirnya kita berbagi diri ya, berbagi diri. Dan Tiang sebenarnya ditugaskan selaku ya pengawas koperasi sekaligus selaku yang memfasilitasi terhadap perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah ya. Jadi tadi Bu Arini ingat film dulu yang dibintangi oleh Rano Karno dan Widiawati, hari ini masih ada kereta yang akan lewat gitu, ya. Tapi di sini nggak ada kereta yang akan lewat gitu, ya. Jadi jangan berharap kereta lewat ya.
Nah, karena di Bali nggak ada rel kereta. Ya, mudah-mudahan MRT LRT yang akan dibangun dirancang di Denpasar bisa mudah-mudahan bisa terwujud untuk mengantisipasi kemacetan yang terjadi di Denpasar. Ya. Nah, itu yang bisa kami sampaikan, dan selanjutnya kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada segenap jajaran pengurus dan pengawas serta manajemen Koperasi Konsumen Negara Sedana serta anggotanya yang sudah bisa melaksanakan rapat anggota tahunan tepat pada waktunya. Ya. Karena kenapa? Tepat pada waktunya sesuai dengan apa yang tersurat di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 yang belum sampai saat ini belum ada penggantinya, yang katanya masih dalam tahap pembahasan. Ya, mudah-mudahan DPR segera menyikapi itu semua sehingga undang-undang perkoperasian yang baru itu bisa terbit. Karena memang undang-undang nomor 25 ini tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Pada pasal 26 ayat 1 dan 2 tersurat bahwasannya setiap koperasi wajib hukumnya melaksanakan rapat anggota tahunan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Kalau misalkan 2 kali sampun nabi mersidaya. Kalau misalkan koperasi ini dihadapkan dengan masalah yang cukup prinsip. Tetapi kalau tidak usah, karena nanti ini akan membebani koperasi sehingga SHU nanti akan terkoreksi. Nah, oleh karena itu cukup sekali saja. Dan di ayat 2-nya itu dinyatakan bahwasanya pelaksanaan rapat anggota tahunan sekurang-kurangnya 3 bulan setelah tutup buku. Tapi kalau di sana di undang-undang tersurat 6 bulan. Nah, karena memang kita selaku koperasi primer yang memang anggotanya orang perseorang, akhirnya dibatasi sampai dengan 3 bulan setelah tutup buku. Jadi batas akhirnya 31 Maret. Nah, untuk koperasi sekunder bisa sampai 6 bulan setelah tutup buku. Nah, sebelum lanjut, izinkan juga yang bertanya, kira-kira yang diberikan waktu berapa menit ini? Kalau misalkan 3 menit ikan cepat ikan gabus, ya lebih cepat lebih bagus. Yang Bapak Ibu sekalian, harapan kami pada saat lalu ini kita tidak usah terlalu serius. Kita di sini berbahagia kok. Berbahagia karena koperasi negara Sedana, konsumen negara Sedana ini mampu memberikan satu bentuk kontribusi dalam bentuk SHU sebesar 78 juta. 78 juta. Yang menurut hemat kami terlalu jauh dari 50 sekian 50 sekian sampai 80. Ini kalau misalkan nanti berlaku PPN 12%, ini nanti terkoreksi. Kalau menurut hemat kami lebih baik kita meningkat, tetapi peningkatan itu kita rencanakan, kita rancang. Jadi semuanya meningkat. Kalau misalkan bisa ini disisihkan, kemudian kalau misalkan koperasi ini pada satu saat mengalami satu permasalahan yang kaitannya dengan pencapaian target yang tidak terpenuhi, ini bisa kita buat. Sehingga pencapaiannya akan memenuhi. Tapi tidak mengurangi apa yang menjadi hak Bapak Ibu semua. Bagaimana strateginya yang baik itu, sehingga kita akan menampilkan sesuatu yang baik juga di sana. Dan pada kesempatan ini juga mohon maaf, kami juga menyampaikan rasa hormat kami kepada anggota yang ikut kegiatan RAT ini melalui Zoom, Jadi kami mengapresiasi bahwasanya Koperasi Konsumen Negara Sedana ini sudah melaksanakan RAT baik secara luring maupun secara daring. Nah, ini satu hal yang memang setidaknya bisa diikuti oleh koperasi-koperasi yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini juga kami sampaikan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Ibu Perwakil dari Dekopino tadi, memang semuanya kita berikan aplaus, berikan satu apresiasi kepada Koperasi Konsumen Negara Sedana. Tapi di sisi lain memang kurang termotivasi di dalam penyampaian RAPBK-nya. Karena kalau misalkan RAPBK lebih kecil dari capaian SHU tahun ini, kesannya loh sampai sejauh mana nih? Sampai sejauh mana kemungkinan ke depan akan mencapai target yang lebih tinggi lagi? Nah, oleh karena itu alangkah baiknya seperti yang kami sampaikan tadi, SHU ini yang terencana dan terukur, sehingga kita enak dalam melakukan kegiatan usaha ini tanpa kita harus dibebani dengan sesuatu yang nantinya akan terjadi. Kita perlu adanya prediksi, kita perlu adanya estimasi. Nah, satu hal yang memang kami syukuri juga bahwasanya pencapaian peningkatan aset, peningkatan ekuitas,
terus modal luar juga ini sudah cukup baik semua. Ya, tadi struktur modal 51 berbanding 49. Ini satu hal yang lebih tinggi dari standar yang ada 40 berbanding 60%. Ya. Jadi sekali lagi kita berikan puas untuk Koperasi Negara Agung Sedana ini. Ya. Dan ibu bapak semua, ya bahwasanya bapak ibu semua di sini sudah merasakan manfaat dari koperasi ini. Ya. Tadi sampaikan seperti itu, ya. Coba bapak ibu semua menjadi satu bagian dari lembaga keuangan lain, bukan bagian menjadi anggota, tapi ya bagian yang sebagai nasabah, gitu, ya. Pengguna jasa ini tidak akan ada. Apakah pembalian ada? Tidak akan ada. Ya. Contoh, misalkan kita bukan mengecilkan lembaga keuangan yang lain. Kita menjadi salah satu nasabah di perbankan. Pada saat kita mengadakan transaksi pasti akan diperhitungkan dengan administrasi yang di dalamnya itu dengan pajak dan yang lain-lainnya, asuransi dan yang lain-lainnya, sehingga potongannya gede, ya, besar sekali potongannya, ya. Nah ini apakah akan kembali? Bisa kembali, ya kita akan terbebas dari kewajiban apabila nyawa kita jadi taruhannya, misalkan meninggal dunia, ya, akan dijamin dengan asuransi. Tapi kalau kita tidak meninggal dunia, beban kita akan besar sekali, ya. Saya diri saya sendiri, ya, saya sering menyampaikan bahwasanya profesi yang tergoblok, ya, katakanlah di Indonesia adalah pegawai negeri, ya. Pegawai negeri itu begitu SK turun langsung ngalih BPD, gitu, ya. Jadi ibu, nah yang tertawa ibu tertawa keras itu berarti ibu udah pernah merasakan, gitu, ya. Ya, jadi BPD itu ya mau tidak mau kita membutuhkan keuangan yang dalam jumlah besar, kita tidak bisa lari ke koperasi ke BPD, ya. Tetapi apa yang terjadi kan Bu, ya? Uang kita ya secara seketika langsung dipotong, ya. Nah, akhirnya ya katakanlah apa yang memang kita harapkan terkadang tidak terpenuhi. Kita punya keperluan Bu, saya nggak mau bilang kebutuhan karena takutnya nanti pemakaiannya lain, ya. Jadi kalau ada keperluan, tadi Bu Dekopinda kebutuhan aja bawanya susah. Keperluan, ya. Kalau kita ada keperluan, otomatis tidak akan terpenuhi semuanya, ya. Jadi mungkin, nah gobloknya lagi pegawai negeri termasuk saya, bukan SK, saya juga digadaikan di BPD, ya. Nah, termasuk saya kan, saya nggak ngomongin orang lain, diri saya sendiri gitu kan, ya. Gobloknya lagi, setelah ada pidato kenegaraan presiden di RAPBN, ya, Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara, ya, ada kenaikan gaji, baru suara pegawai negeri udah ngitung-ngitung, udah ini tidak kompensasi, gitu kan, ya. Kalau kompensasi berarti lagi ke awal penderitaan, jadi gitu. Awal penderitaan berapa sih administrasi beban yang harus kita bayarkan? Sisanya paling kecil sekali kita dapatkan kalau kompensasi, ya. Nah, terkadang diragu, ya mohon maaf, saya ini sudah berhitung seperti itu, tapi karena situasi dan kondisi akhirnya ya tetap saja SK kita digadaikan, gitu kan. Bukan ku gadaikan cintamu, kalau ke ibunya saya gadaikan cinta saya, tapi kalau misalnya ke BPT ku gadaikan SK-mu, katanya. Nah itu hal-hal yang setidaknya perlu direnungkan oleh ide dari seorang enaknya jadi anggota koperasi seperti itu, ya. Hanya koperasi ini akan berkembang kembali lagi kepada anggotanya. Tadi sampaikan bahwasanya anggota selain sebagai owner tetapi sebagai user, ya, sebagai pemilik dan sebagai pengguna jasa koperasi. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu semua ingin, ya, menjadi pemilik yang baik, gunakanlah apa yang menjadi satu pelayanan dari koperasi sebaik mungkin, sehingga akan kembali lagi kepada Bapak Ibu semua, ya, kepada Bapak Ibu semua. Di Bungkulan ini ya saya rasa Koperasi Konsumen Negara Agung Sedana bisa membawa nama baik Desa Bungkulan. Dulu ada KSP Swadharma, ya, ya kadang-kadang kalau misalkan pas hari raya Idul Fitri, ya, yang menabung di sana pada pulang, akhirnya duitnya habis. Ingat Bu, Koperasi Swadharma, ya, ingat, karena yang menyimpan itu yang ada di kompleks sana, gitu kan. Begitu hari raya pulang, gitu kan, bawa semua hasilnya ke desanya. Di sini habis, ya harus mulanya harus cadangan likuiditasnya harus kuat. Kalau misalkan tidak kuat, ya seperti yang terjadi saat ini, ya.
Terus yang kedua, dulu di Bungkulan ini ada KUD. KUD namanya baik, Dharma Perkasa. Iya. Kita berdharma sehingga kita menjadi perkasa. Iya. Tapi itu lain lagi, Bu. Jadi diplesetin Dharma Perkosa. Perkosanya asetnya itu aja, pengurusnya aja yang lainnya. Ya. Akhirnya tinggal nama doang. Ya, tinggal nama saja. Ya. Nah, sekarang sudah terangkat dengan adanya Koperasi Konsumen Negara Agung Sedana. Mari kita pertahankan sehingga ini akan berimbas bahwasanya nama Desa Bungkulan semakin lebih baik lagi, ya, baik di tingkat lokal, regional maupun nasional. Tidak menutup kemungkinan nanti di tingkat nasional juga kita akan coba, ya. Karena sekarang kementerian ini kan sudah berpisah nih, ya, belas nih antara Kementerian Koperasi dengan Kementerian UMKM, ya. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan terpisahnya ini fokus, ya, satu kementerian itu fokus, ya, memperhatikan tentang kekoperasian di Indonesia, ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kami tidak akan mengulas ini, ya, mengulas laporan ini. Kalau laporan ini sudah baik, ya, sudah baik. Hanya ya tetap saja yang buat ini manusia, Bu. Makhluk yang tidak pernah sempurna adanya selalu dihadapkan dengan salah dan hilang, ya. Terkadang ada saja pengen nulis 5 jadinya 54 gitu, karena jarinya segede biu kayu apa biu Ambon gitu kan, mau ngecit 1 jadi ngecit 2 gitu kan. Nah, terjadi yang demikian kan wajar, manusiawi gitu, ya. Tetapi esensinya tidak ada hal-hal yang dibuat-buat, ya, tidak ada yang dibuat-buat. Bayangkan ini pengurusnya, ini sayangnya nggak pakai dasi, harusnya pakai dasi gitu, ya, kayak direktur Bank BPD, ya. Yang satu direktur LBD Kebon Kosong, ya. Ini ada direktur, manajer, manajer PT Karangsuwung gitu. Jadi Karangsuwung nggak ada. Ya. Nah inilah saya kalau misalnya memberikan sambutan saya tidak mau ya terlalu serius sekali. Ya. Kalau didengar oleh Bapak Ibu semua masih syukur. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri masih ada proses yang nyangkol di sini ada sedikit banyaknya. Ya, sedikitnya itu ada. Ya, kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kanan mental, sama aja, Bu. Saya lihat pepesan kosong antara mali dengan bolot gitu kan. Yang malinya sampai urat-uratnya kelihatan, bolotnya cuek-cuek aja gitu kan. Kecuali kalau ngomong masalah zina, ngomong masalah ajengan baru nyambung gitu, atau masalah cewek yang cantik baru nyambung. Kalau masalah kerja nggak akan nyambung, ya. Udah tahu kan, Bu, yang namanya bolot dengan mali? Tahu nggak? Sering lihat di media elektronik kan? Ya, itu nggak akan nyambung karena patungnya dibuka jadi bongol gitu kan. Nah, baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, selanjutnya ya kami juga menyampaikan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Bapak Klien Adat Banjardinas Gusti, bahwasanya di manajemen ini terkenal dengan istilah 5C. Ya, dari 5C, kapital, kapasitas, kapabel dan yang lainnya, yang satu peranannya yang memegang peranan yaitu karakter. Ya, kita merubah karakter orang itu perlu perjuangan. Saya dulu di dinas sosial, saya di bola departemen sosial, membina 30 WTS wanita tunas sosial, satu saja yang bisa berubah berhasil. Kendati pun 29 tidak berhasil, satu saja, karena merubah karakter itu sulitnya bukan main. Ya. Sekarang ilmu apa yang bisa menentukan karakter seseorang? Tidak ada. Ya. Masih ada derajat ininya, penyimpanannya. Ya. Ada deviasinya 0,05% itu kan. Ya. Jadi yang namanya karakter itu tidak bisa dirubah dalam waktu singkat. Perlu waktu, perlu tenaga, perlu pengorbanan yang lainnya. Ya. Nah, oleh karena itu mari kita upayakan. Ya. Karakter anggota Koperasi Konsumen Negara Agung Sedana harusnya bisa diacungkan jempol. Kalau saya ada 10 jempol, saya acungkan semuanya. Tapi saya cuma 4 jempol. Ya. Dan 4 jempol juga yang 2 nggak kelihatan, Bu, karena memang terhalang oleh sepatu gitu ya. Yang ini diacungkan, tapi ya karena satu dan kondisi yang tidak bisa akhirnya terkendala. Ya. Nah itu setidaknya karakter ini yang jadi bahan pertimbangan kita. Kita memberikan tunjangan lihat kemampuan orang bagaimana. Jangan sampai kita serta-merta memberikan fasilitas keuangan dengan nilai yang tinggi. Nah justru akhirnya menyengsarakan orang lain. Ya. Nah menyengsarakan orang lain dalam apa? Pada saat dia diberikan fasilitas, dia merasa tertolong. Tapi pada saat dia dihadapkan dengan kewajiban, kita serasa menyengsarakan orang itu. Ya. Nah ini yang setidaknya perlu diterima oleh kita semua.
Jadi mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini nanti jadikan bahan pertimbangan utamanya bagi pengurus dan pengawas ya Koperasi Konsumen Negara Kusdana. Dan untuk usaha di sektor realnya ini sudah berkembang bagus. Kalau bisa rekanan-rekanan dari lembaga-lembaga yang ada di sini kita ambil ya. Contoh ada koordinator dinas Distipora di sini ya, kantornya di sini. Kita ambil itu keluar. Pasti anjingnya cowok tuh, yang cewek yang dideketin. Oke, tuh, yang ceweknya ketawa tuh orang pacar saya kok main sabot aja gitu. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi tolong ini manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan peluang ini bisa menambah lagi ya hasil-hasil yang akan didapatkan oleh Koperasi Konsumen Negara. Dan yang terakhir tadi sampaikan bahwasanya usia pengurus ini ya periode kedua ya sampai dengan 2026 ya 2026 ya. Oleh karena itu alangkah baiknya dari sekarang ya langkah regenerasi, langkah kaderisasi dicoba untuk bagaimana kita bisa menyiapkannya ya sehingga nanti pada saatnya ada perubahan ini kita sudah siap ya. Dan mohon maaf siapapun tidak akan bisa mengelak ya. Kalau misalkan kita sebenarnya menjauhi sang suratmu ya, menjauhi sang suratmu, tapi yang sang suratmu skenario-nya kita nggak tahu kan ya. Kayak juragannya nih, ketua koperasinya sekarang sitem gitu kan, bukan kita mendoakan ya, bukan kita mendoakan, sekarang sitem ya, siapa tahu 5 menit kemudian, siapa tahu 1 jam kemudian, siapa tahu berapa hari kemudian ternyata ya ternyata tidak bisa mengelak dari apa yang menjadi satu ketentuan. Nah, biar nantinya ada yang menggantikan, tidak ada kekosongan di sini. Sehingga dengan langkah kaderisasi dan regenerasi setidaknya tidak akan berpengaruh terhadap pengelolaan Koperasi Konsumen Negara Kusdana ini. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, yakinlah di dalam hati Bapak Ibu sekalian, kendati pun semuanya perhatian ke saya, tetapi saya juga berpikir nih di dalam hati Bapak Ibu semua. Bapak itu bisa ngomong ya bisa peragat-peragat ya. Titik komanya sih nggak ada ya. Keles carinya malah tawang gitu kan. Nah, daripada saya nanti dimaki-maki begitu, ya saya sekarang cebungkan aja dulu ya. Nanti pada saat saya melaksanakan kegiatan kedinasan, saya akan coba untuk koordinasi lebih baik lagi ya dengan para pengurus, pengawas dan segenap jajaran anggota dengan harapan mudah-mudahan Koperasi Negara Kusdana tetap eksis, mampu memberikan satu pelayanan yang memuaskan bagi anggota ya, dan setidaknya akan memberikan satu kemanfaatan kepada Bapak Ibu semua selaku anggota yang nantinya Bapak Ibu semua bisa mengukurnya sendiri dan merasakannya sendiri ya. Oleh karena itu pada kesempatan ini yang atas nama pribadi dan dinas mengucapkan selamat melaksanakan rapat anggota tahunan untuk tahun buku 2024. Mudah-mudahan dengan rapat anggota tahunan pada hari ini yang notabene ini juga sebenarnya saya cuma jempol karena koperasi fungsional sekalipun juga merasa keberatan dengan susunan acara ini. Ya, ada 2 sidang pertama dan sidang kedua. Tapi di pengadilan sekali sidang gitu kan, malah di sini ada sidang ya. Nah itu terlalu bertele-tele bagi saya. Itu terang. Saya katakan saya selaku orang pemerintah terlalu bertele-tele mengevaluasi. Masyarakat nanti ini disampaikan laporan pertanggungjawaban sampai sedetail mungkin. Izin nih paling enggak saya mengikuti gitu. Ini bagian diraja gitu, nggak ada yang lainnya. Apa? Ya ekuitas, rentabilitas, solvabilitas, sama aja rutinitas tanpa batas tak pernah tuntas, gitu ya. Nah ini kesannya seperti itu. Oleh karena itu ya, tapi saya sarankan Bapak Ibu supaya tahu, jangan sampai nanti pada saat koperasi ini dengan masalah terlalu gampang menjudge orang atau menilai orang. Ya, lebih baik kita tahu dulu sehingga kalau ada permasalahan kita bisa antisipasi, kita bisa carikan solusi yang terbaik bagaimana. Ya. Baik, ide dari Sarjana Nasional Bank Simentia, ini kemantun saya yang sampaikan pada kesempatan ini ya, walaupun ya terus terang saya juga belum tinggi ya bahwasanya perihal ini di sini sudah dilaksanakan ya Palamwahan, Parahyangan dan Pawangan. Nah, saya orang Jawa juga ngerti dengan itu semua ya, oleh karena itu saya ya memberikan apresiasi setinggi-tingginya bahwasanya ini bukan hanya untuk kepentingan duniawi saja, tetapi kepentingan kita itu mudah-mudahan ini akan membawa kita bahagia di alam yang lainnya. Karena yakin
dengan niatnya kita yang baik ini akan menghasilkan satu ya buah yang baik juga yang bisa kita petik nantinya ya. Kira-kira teman-teman saya yang sampaikan, dan terakhir yang atas nama pribadi dan dinas juga tidak lupa menyampaikan permohonan maaf sirsan ini pada saat yang matur iki untuk tuturkan yang saya kurang berkenan di hati dari sama-sama. Yang selaku manusia bisa meyakini itu semua bahwasanya apa yang Tiang sampaikan tidak semuanya benar. Oleh karena itu sekali lagi Tiang lunasi nampure, dan akhirnya Tiang akhiri sambut Tiang dengan pelecing kangkung membahasa sering kira pelaku Tiang lunasi nampure saking desa Bungkulan melalui ke Bukit Kursi ya. Bungkulan Bukit Kursi, sekian dan terima kasih. Santi. Tanggal 9 bulan Februari tahun 2025 di Kantor Koperasi Konsumen Negara Agung Sedana, Banjar Distribusi Dinas Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng.